Itu dia teman-teman, struktur teks persuasi yang terdiri atas pengenalan isu yang berisi pengantar atau penyampaian tentang isu atau topik yang dibahas. Kemudian ada rangkaian argumen yang berisi pendapat penulis atau pembicara terkait isu yang dibahas. Kemudian ada pernyataan ajakan berisi dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan topik. Dan yang terakhir, penegasan kembali, yang merupakan penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Struktur pertama yaitu pengenalan isu. Dalam struktur ini, berisi pengantar atau penyampaian tentang isu atau topik yang menjadi dasar tulisan yang dibahas di dalam teksnya. Misalnya, jika isu atau topiknya adalah seputar kesehatan, maka struktur pengenalan isunya seperti ini. Jika sudah selesai membacanya, tekan tombol A ya. Sekarang, kita lanjut ke struktur selanjutnya. Struktur kedua yaitu rangkaian argumen. Struktur ini berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait isu yang dibahas pada struktur sebelumnya. Pada bagian ini, dikemukakan sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen itu. Berikut contohnya. Jika sudah selesai membacanya, tekan tombol A ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke struktur selanjutnya. Struktur ketiga yaitu pernyataan ajakan. Ini merupakan inti dari teks persuasi yang berisi dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ini mungkin disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Adapun kehadiran argumen berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan tersebut. Contohnya yaitu sebagai berikut. Jika sudah selesai membacanya, tekan tombol A lagi ya. Sekarang kita masuk ke struktur yang terakhir. Struktur terakhir yaitu penegasan kembali. Struktur ini menegaskan kembali pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dapat ditandai dengan kata demikianlah, dengan demikian, atau oleh karena itu. Perhatikan kutipan teks berikut ya. Jika sudah selesai membacanya, tekan tombol A. Sudah selesai semuanya ya teman-teman? Kita bahas yaitu pengenalan isu. Dan di dalam pengenalan isu itu berupa pengantar atau penyampaian masalah yang menjadi pengenalan isu. Nah, coba kita simak dulu video atau gambar atau tulisan yang ada di layar kalian. Kalian baca dulu dengan seksama kenapa itu pengenalan isu. Nah, kalau kalian lihat di situ ada pengantar bagaimana sih pendidikan itu diajarkan dari kita kecil. Di situ diberikan gambaran yang akan membawa kita ke topik atau isunya itu. Di bagian itu tidak langsung menjelaskan tentang belajar bukanlah kewajiban, tapi memberikan pengantar. Pada bagian ini dikemukakan argumen yang dikuatkan dengan fakta. Jadi rangkaian argumen, misalkan seperti tadi di bagian pengenalan isu, di situ si penulis memaparkan bahwa belajar itu ya bukan kewajiban. Nah, kenapa si pemapar atau si penulis bisa mengatakan belajar itu bukan kewajiban? Itu akan diterangkan atau dijelaskan di bagian rangkaian argumen. Tapi argumen atau opini yang kalian tuliskan harus disertai fakta atau kenyataannya agar argumen kalian bersifat valid atau bisa dipercaya. Nah, kita akan berikan contohnya untuk bagian rangkaian argumen atau paragraf rangkaian argumen itu seperti apa.
Ini adalah contoh teks atau contoh bagian dari rangkaian argumen. Kenapa bagian itu dinamakan atau dimasukkan ke dalam paragraf rangkaian argumen? Coba kalian lihat lagi, kalian simak dan kalian baca bagian rangkaian argumennya saja. Di situ menjawab pernyataan dari si penulis bahwa belajar bukan kewajiban tapi kebutuhan. Nah, kalau kalian baca bagian rangkaian argumen tersebut, kalian tahu bahwa si penulis mengantarkan bahwa belajar itu ya bukan kewajiban. Lalu pendapat si penulis apa? Nah, di situ dituliskan bahwa belajar itu ya kebutuhan, karena kita setiap angkatan, kita setiap tahunnya perlu pengetahuannya lebih luas, perlu pengetahuannya lebih mendalam. Masa kita disamakan dengan anak bayi meskipun umur kita sudah lebih tua, pengetahuan kita disamakan dengan bayi? Kan tidak. Kita pernyataan ajakan itu apa sih? Yaitu dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ini dituliskan secara tersirat atau tersurat. Terdapat argumen yang bersifat memperkuat ajakan. Nah, jadi pernyataan ajakan itu berarti bagian pas kalian ngajak. Ingat, tujuan teks persuasi itu untuk mengajak. Jadi harus ada bagian ketika kalian akan membuat suatu ajakan. Kita masuk saja ke contohnya. Nah, di situ ada bagian ajakan, pernyataan ajakan. Bisa kalian baca bagian ajakan-ajakannya itu. Oleh karena itu, belajar, kita perlu sadari bahwa belajar bukanlah kewajiban. Dengan begitu kita tidak akan terbebani karena sebutan kewajiban itu. Sebaliknya, mari jadikanlah belajar biasanya ditandai dengan ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian. Oleh karena itu, penegasan kembali itu menegaskan inti dari teks itu tuh apa, inti yang akan kalian sampaikan itu Tuhan. Nah, itu adalah bagian dari penegasan kembali. Berarti sudah 5. Selanjutnya kaidah kebahasaan teks persuasi. Kira-kira ada apa saja ya? Mari kita lihat. Yang pertama, penggunaan kata teknis sebagai istilah teknis yang masih masuk dalam lingkungan pembicaraan. Misalkan pembicaraan tentang lingkungan bersih, maka kata kerja teknis berupa hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan bersih, misalnya kebersihan, pemilahan sampah, kerja bakti, dan lain sebagainya. Itu termasuk kata teknis ya. Selanjutnya yaitu penggunaan kata hubung argumentatif, digunakan untuk menyambung kalimat satu dengan kalimat yang lain yang sifatnya menjelaskan alasan. Misalkan kata-kata tersebut ya, jika, sebab, karena, akibatnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata kerja mental. Di sini diartikan sebagai kata yang sifatnya abstrak, namun dapat mengajak membaca. Contoh kata tersebut misalnya diharapkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berasumsi, dan lain sebagainya. Contohnya kalimatnya seperti ini. Diharapkan nantinya generasi penerus bangsa bisa membawa semangat juang para pahlawan untuk maju, membangkitkan semangat generasi yang lainnya. Seperti itu ya, untuk persatuan bangsa Indonesia. Nah, ada kata-kata diharapkan di situ. Itu juga termasuk kata ajakan dari sebuah teks persuasi, meskipun bukan kata yang ayo, mari, kayak gitu ya. Jadi kayak diharapkan gitu. Itu juga termasuk salah satu jenis kalimat ajakan dalam teks persuasi. Yang keempat yaitu penggunaan kata rujuk. Pada kaidah ini, teks persuasif berusaha mengajak pembaca untuk melihat fakta dengan cara merujuknya. Jadi ini yang tadi ya, pendapat harus berdasarkan fakta. Salah satunya seperti ini, berdasarkan data. Nah, jadi yang tadi Ibu jelaskan berdasarkan data dari Kemendikbud, data dari Bapak Presiden, dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, lalu bagaimana cara menulis teks persuasi ini? Yang pertama, kita tentunya harus menentukan tema. Itu jelas ya, nggak mungkin kita mau menulis tapi nggak tahu
temanya itu apa. Jadi harus menentukan temanya apa. Setelah menentukan tema, kita harus menyusun sebuah perincian. Ini yang tadi ya, pengenalan isunya apa, rangkaian pendapat dan faktanya apa, ada kalimat ajakan apa nantinya yang digunakan, serta penegasan kembali apa yang digunakan. Jadi setelah menentukan tema, kalian menyusun perincian tadi. Pengenalan isunya, kira-kira mau pakai kalimat seperti apa, rangkaian pendapat dan faktanya bagaimana nanti, kalimat ajakannya mau bagaimana, dan penegasan kembalinya juga bagaimana. Setelah susunan perincian tadi sudah lengkap, baru kalian pengumpulan bahan tadi berupa pendapat dan juga fakta dari mencari dari sumber-sumber terpercaya. Jadi bisa mencari di sumber internet, sumber media sosial, mungkin dari Dinas Lingkungan Hidupnya, berita-berita yang akurat seperti itu ya. Nah, kemudian pengembangan teks, jadi memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Kita mengembangkan teks yang sudah kita rincikan, sudah kita susun tadi di awal, dikembangkan menjadi sebuah teks persuasi yang komplit.